Kembali lagi di Poros Salam bersama dengan gue Fuad. Saya Patrick. Dan gue Raditya Alif. Akhirnya datang juga. Raditya Alif, ya benar ya? Raditya Alif. Raditya kan? Ya. Raditya Alif. Rana. Rana Ada Aditya. namanya. Ya, ada namanya Raditya Alif. Gitu. Lo tahu dong siapa? The new CEO. patron of El Patron. Box to Box. Medianet. Teneng gitu. Rana. Ya. Jadi Rosi udah, Pange udah, Tio udah nggak usah ditanya gitu ya. Sekarang Rana. You name it, kami bawa ke sini box to box. Ya. Siapa lagi yang box to Siapa box yang lagi? kita bawa ke sini? Kita bawa ke sini. Yang kamu cuma retropus saja ini. Apa yang membuat? Apaan? Bisa jadi temen lu. Gitu. Ren, apa kabar? Baik. Lagi agak bindeng tapi senang akhirnya bisa diundang ke Poros Ini Salam. macam perkenalan manajer baru atau pemain baru. Ya, Ini basa-basi ada- dulu nih. Ini gantian ya. Kemarin Poros Salam yang main tandang ke Space-nya Gunners. Spesial Gunners. Saya gantian, saya yang silaturahmi. Fansnya Gunners ya. Oke. Gua tahu cukup vokal sampai 2 tahun terakhir. Kemudian hilang. Terus somehow awal musim ini muncul lagi gitu loh. Kenapa Ren? Apa yang bikin lo akhirnya muncul lagi ngomongin bola lagi? Lebih intens. Oh sebenarnya kan kalau ngomongin bola, let's say di box to box ya, kan gue posisinya tuh host infal ya. Ya. Jadi kalau Dex membutuhkan, saya datang daripada Dex pusing gitu ya. Walaupun saya udah menanamkan Jerry di situ ya sebagai Perwakilan Gunners. corong propaganda Arsenal Iya, tuh. propaganda Arsenal. Tapi sebenarnya gue tuh nggak terlalu, I wouldn't say sevokal dulu juga ya. Kayak misalnya kemarin di saat podcast ini direkam semalam Arsenal kalah lawan Everton, gue nggak nonton. Makanya gue tidak beropini. Terkadang sekali dua kali berkeluh kesah. Tapi sebenarnya kemarin mungkin ya kenapa tiba-tiba berasanya gue lebih banyak ngomong lagi. Kalau secara timing kemarin tuh sempat ada tudingan bahwa and it's all fair lah, banter back and forth gitu. I enjoy that too. Bahwa katanya box to box perusahaan saya itu podcast bolanya bias ke MU anti Arsenal. Jadi wait a second, I'm effectively waktu itu udah CEO, hostnya Arsenal. Wait a second, I don't really think so gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang secara nggak sengaja Twitternya mungkin nyerempet-nyerempet gitu. Mungkin lagi oke, gue pengen ceng-cengin gitu kan. So kayaknya lebih kayak gue nggak terima deh. Masa gue nih fans Arsenal nih, podcast gue dibilang anti Arsenal, what gitu. Makanya gue Salah banget ini. dan kebetulan setelah itu pas momennya mau North London Derby. Ya. Terus gue nonton di Tory Bar sebenarnya sama si Pange gitu kan. Dan Arsenal menang, mainnya bagus lawan Tottenham. So ya udah overjoyed, udah lama nggak nge-tweet. Dan I try to dial it up kadang-kadang kalau misalnya lagi nge-tweet abis menang, gue tahan sampai menang dulu gitu kan daripada kena batunya gitu kan. Maksudnya demi lucu-lucuan gue lebayin sekalian. Gue ambil contoh pernah Arsenal menang 3-1 lawan Chelsea. Setelah sekian pertandingan mainnya bapuk, gue langsung nge-post ini live look at Granit Xhaka, tapi yang gue post mukanya Franz Beckenbauer. Nih lihat nih orang yang mengidolakan Tomiyasu. Yang gue post Kapten Tsubasa gitu loh. Jadi ya udah just dial it up just for the fun and games aja gitu. Karena kalau gua follow lu gua tahu lu dari 2013 kalau nggak salah ya. 2013 sampai 2012 itu gua mulai follow. Lu cukup sering bicara kadang taktik, benar kan? Iya. Taktik, terus pendekatan permainan segala macam. Hampir setiap game Arsenal itu yang gua tahu. Jadi gua pikir Good times. benar kan? Gitu. Dulu gue masih inget ya, 2013 itu gue ada part time job di sebuah website yang udah almarhum. Satu-satunya website yang pernah punya iklan di GBK ya? Betul, di pinggir. Gitu, betul. Dapat Iya, tuh. itu luar biasa. Ketika itu. eksibisi bukan. Satu-satu, lu diem aja, lu nggak Gue ini lagi AFK, makanya gue lagi diem yang lihat ini. Bola total dengan tagline bukan jurus bola. Yoi. Dan Gitu. ya terus lanjut. Enggak, jadi itu tuh zaman dimana menurut gue orang itu beradu pendapat soal bola atau pertukaran informasi itu Ya. bukan dari 1-2 tweet, bukan dari ngomong di podcast, tetapi dari nulis artikel. Ya. Waktu itu kan, dan menurut gue sebenarnya Pange sih yang lumayan punya andil membuat banyak orang pingin nulis bola Pange dan mungkin Zen ya dengan panditnya setelahnya. Zen, Pange, betul. Dan menurut gue ya, ini tidak merefleksikan apakah lu nggak nulis itu, lu nggak ngerti bola atau apa. Cuman ketika lo berargumentasi dengan tulisan utuh ya, nulis kan susah ya. Lo harus
mengumpulkan data, lo harus menstrukturkan argumen. Menurut gue ada sebuah kedalaman yang terkadang ketika gue ngelihat back and forth soal bola ya namanya juga zaman sekarang mungkin emang lebih ADHD ya, lebih cepat gitu. Gue agak merindukan masa-masa itu sebenarnya gitu. Karena even though let's say lo nggak setuju atau lo berpikir, setidaknya kan ketika kita berdebat lewat tulisan, minimal gue akan baca tulisan orang yang mungkin, jadi gue akan at least gue tahu sedikit lebih dalam pendapat dia dalam kondisi yang lebih nggak ada emosinya. Ya kan lo kan nggak baca artikel tuh nggak. Kalau podcast kan lo liat muka orangnya, lo denger ada bicaranya gitu kan. Sebel lo bisa. Iya, exchange-nya tuh menurut gue lebih unbiased aja ketika lo berada tulisan. Kayak lo berdebat tapi korespondensi. Yes, surat menyurat. Surat menyurat gitu. Surat menyurat gitu. Dan pada saat itu lo tuangkan dalam satu tulisan utuh yang datanya jelas terpampang segala macam bla bla bla, yang mau nggak mau sekesel apapun lo, kalau itu benar lo pasti admit dong. Yes. Iya kan? Sementara kalau kita debat via podcast atau Twitter segala macam, ya lo dengan kepala batu lo aja udah. Dan di tulisan lawan bicara kan nggak ada yang bakal kayak ngajak ribut lo terus kabur gitu kan? Betul, iya. Gitu, nggak ada yang bilang yang nulis mukanya jelek, nggak ada gitu kan? Nggak ada. Yang akan beli tulisannya kan? Iya gitu. Tahu nggak dari tadi ya ngomong. Dan dia sini udah bilang, udah ribuan orang yang bilang. Gue tuh kayak bingung gitu. Gue kenal Pange udah lama. Aduh, jadi gue kayak ini Pange banget ya. Lu bayang nggak sih? Rahangnya beda ya. 11-12 lah. Pange waktu belum so-buff sekarang ini ya. Dia kan masih memumpuni lah waktu itu ya. Rambutnya poni samping. Zaman-zaman nge-rap juga ya. Sama Panji. Nah, lu tuh udah pembawa dan cara lu ngomong, lafal kata yang lu lemparkan itu, angkat naik turunnya suara itu, gue bener-bener anjing Pange. Ini ada kembaran lu kali, dibuang dulu kali. Disclaimer ya, diksi gue tidak sekaya Pange, oke? Ya mungkin ada mudah-mudahan seiring percakapan ini semakin beda lah, semakin ada gradasinya gitu ya dia dari. Gue tadi mikir apa jangan-jangan box to box ini kalau tadi kan kita ngomongin ada satu lagi kriterianya harus marah-marah. Kalau di box to box mungkin kriterianya harus kayak gini kalau cara ngomongnya gitu ya. Dan terkenal, maksudnya dikenal pinter. Yes. Image-nya pinter. Dan dulu benar-benar yang website yang Rana bilang tadi tuh, itu termasuk salah satu yang di Twitter itu juga lumayan banyak lu pengikutnya. Sampai benar-benar gue sangat senang pada saat lu dulu ngeluarin kata jongos bola. Itu udah paling tepat. Itu udah paling tepat, itu emang jongos. Gak ada tuh kardus gitu loh. Jadi pada saat kemarin di tweet peresmian CEO baru, cuma gue lupa, gue saking gue seneng gitu ya. Gue anggap ya temen gitu kan, gue jadi CEO, gue cuma ngucapin selamat, abis itu anjing harus gue tulis Ran populerkan lagi jongos bola, karena itu udah paling, jongos itu kan kacung ya, merendahkan banget lah gitu. Iya gitu, jongos kan pesuruh gitu. Dan ini politically incorrect, cuman itu lebih lucu lagi ketika semakin kaya yang ngomong sebenarnya. Iya. Semakin itu orang kaya itu kayak semakin salah kan, lu jongos gitu kan, itu tuh kampret gitu. Dan ternyata jadi posisi gue jongos nih jadinya gitu. Itu lebih kena loh. Gue pengen ngasih shout out sebenarnya yang mempopulerkan, masa gue tahu istilahnya, gue tidak tahu konotasinya seperti apa. Itu sebenarnya shout out ke dulu CEO-nya Bola Total, Gunter Batak juga, Tamu Bolon ya. Dia bilang, dia selalu bilang jongos. Gue tanya orang tuh kalau jongos tuh gimana ya, lu tau lah kalau dia pagi-pagi sebelum kerja udah makan nasi padang terus maunya tidur gitu kan. Oh itu ya, oke, orang yang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma disuruh-suruh, pesuruh. Yes. Nah itu apa namanya, dan dulu sebenarnya, kan sebenarnya pendefinisiannya juga nggak jelas ya, layaknya segala macam jargon. Bisa liar. Ya Fans Carlos juga agak nggak jelas gitu, didik kayak sama satu teman kita malah ya. Cuman Koci tercinta. Cuman I think kalau gue sih suka menggunakan itu untuk nge-labelin orang bola yang kayaknya cuma ngikutin satu tim dan cuma bola doang taunya gitu, nggak tahu everything around it, nggak punya hobi lain. Nah, bagi gue itu personifikasi jongos bola gitu. Dan kalau tadi lu dengar tataran bahwa ya gue nggak ngerti artinya gitu ya, karena ya awal-awal kalau lu tahu Rana nih dari dulu, even banyak orang yang kesel sama dia karena apaan sih lu ngomong bahasa Inggris mulu gitu. Itu kenapa begitu sih Ran? Ya kenapa lu bahasa Inggris mulu? Jawaban pendeknya kebiasaan ya. Kecil kan sempat sebentar di luar negeri, di Amerika.
tahun Dimana? 9 di Indiana. Oke. Pasti tidak banyak orang Indonesia yang aku ingin ke Amerika, kemana Indiana, enggak kayaknya. Lu mana New York? Iya pasti. LA. Atau LA, East Coast, West Coast, Iya, tengah-tengah iya, kan. Cuman itu di usia yang cukup muda, jadi kan triknya kalau lo mau anak lo jago bahasa Inggris, Siap. either lo sekolahin mahal-mahal di sekolah internasional Ya. atau Lu bawa sekalian. lo bawa sekalian di usia formatif kan. Jadi Iya. bahasa yang lo pelajari duluan ya bahasa Inggris, otomatis tendensi lo buat berpikir juga itu Ngikut. bahasa Inggris Iya. gitu loh. Bahasa Indonesia bahasa ibu adopsi gua, Iya. bahasa pertama. Jadi ya ada hal-hal yang ya udah jatuhnya memang lebih alamiah bagi gua untuk seperti itu. Jadi percayalah nggak ada upaya untuk Terlihat membuat lo nggak keren. ngerti atau terlihat keren gitu. Malah gue juga ingin meluruskan bagi gue justru kalau lo gue nggak bilang lo harus tidak code switching ya, cuman Iya. kalau lo bisa berbahasa Indonesia dengan elegan dan eloquent itu susah menurut gue sih jauh lebih keren lagi. Justru gue respect walaupun nggak apa-apa kalau lo campur-campur atau Malah- jaksel lah istilahnya Ya, sama makanya gitu. gue kira nih, jangan-jangan nih memang Rana memang anak jaksel banget ini. Gimana ya? Kita nanti mau makan siang lunch bareng-bareng yang mana gue aja nggak bisa ya karena gue lagi bubur jadi gue nggak bisa kayak. Tapi gue baru ternyata ada satu kata yang maksudnya kan gue biasanya nggak apa-apa nih dengan segala perjakselan lah ya gitu. Ada satu kata baru jujurly tau gak sih? Gua nggak ngerti sampai sekarang. Gue kayak kenapa lo Dari mana? Jujurly, honestly jujurly. kayak karena nggak kena. lo tidak butuh suffix li, lo cukup bilang jujur, Iya. sejujurnya kayak Honestly. ini gimana? Lo bisa pakai, udah ada kata kerennya sejujurnya. Iya. Gitu. Lo, Pakai sekarang tapi kan jujurly. biar betul-betul Southern Jakarta. Iya. You go jujurly. Gitu. Gue suka tuh. At the end of the day, I will be jujurly. Bahasa Indonesia sufiksnya bahasa Inggris gila loh, kayak cara-cara pengkombinasian bahasanya tuh semakin kreatif makin Orang sini. Indonesia yang bisa. Dahsyat, Lo men. menggantinya dengan X aja itu udah luar biasa. Yes. Ini aduh. Makan X. Gue pikir apa ini anjing dulu. Makan bukan X apaan? Makan makannya. X apaan? Apa? Hah? Makan X Lo apaan? menggantinya dengan X. X. Oh makan kali. Bukan. Jadi, Jadi makannya tuh makan. oh makanya. iya. Oh iya 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 iya. Gawat. Jadi bener kayak kata Rana, kalau lu bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu lu udah keren. Eloquently ya, eloquently. Iya, susah Garis bawahin soalnya, susah. eloquently-nya. Lebih susah untuk menahan impuls untuk nggak ngomong Iya, pakai iya, bahasa. iya. Emang susah ya. Iya. Pendidikan membawaan ya mau gimana gitu. Tapi juga tadi gua mau bilang at the end of the day, cuman gua ngeliat muka dia kan malah tuh. Cuman ya at the end of the day memang kan it's easier untuk menyampaikan sesuatu itu pakai bahasa Inggris kan. Iya. Bukan karena memang lo mungkin Ya, kecil untuk dari Inggris, beberapa- tapi memang ada beberapa kosakata. Ada dan frasa. Iya. Ya, ada frasa yang Pas. kayaknya lebih easy. Ditambah lagi dengan Twitter membatasi Jumlah jumlah karakter karakter, kita. iya. Sometimes, like it or not, lo jadi jaksel banget, man. Lo terpaksa gabungin antara Iya. Inggris dengan Indonesia dengan harapan ya yang baca itu mengerti apa Ya, yang apalagi banyak kata bahasa Inggris yang lebih banyak akronim ya kan. Ya, Akronim, ya, iya, ya. betul. Makanya platform menentukan pilihan bahasa. benar. Betul. Dan ngegombal lebih enak pakai bahasa Inggris. Oh jelas, man. Lu lihat aja lagu Backstreet Boys, kalau lu artiin pakai bahasa Indonesia, mampus. Katro. Katro banget. Yang mana Katro. nih? Yang mana nih? All I give, but my love is all I have to give. Terus misalnya, Kalau lo terjebak As long as you love me. nah, as long as you love Selama me. lo mencintai gua. Nah, ini kan katro banget gitu loh. Enggak, jadi bukan katro. Jadi selama lo mencintai gua. Itu jadi, kayak orang lo bodoh ngancep. gede. Pokoknya selama lo mencintai gua ya gua sayang sama lo. Kalau lo nggak cintai sama gua ya fuck off. Backstreet's back kan, kembali Backstreet Nah, anime. ya, Kembali Backstreet. Backstreet apa ya benar-benar? Backstreet Back, nah Backstreet apa? Kembali Backstreet selingkuh, belakang. pintu belakang. Kembali Iya. jalan Diam-diam. kembali. Iya, diam-diam. Aneh gitu loh. Tapi balik lagi. Kembali jalan belakang. Jadi itu tadi yang, dan jujuran gue termasuk orang yang awal-awal tahu lu dulu, gue pikir setelah gue dengar kan, waktu itu lu pernah di satu apa ya? Iya, selain di botol itu, masalah ada YouTube masalah Pangnya sempat ya dulu ya awal. Kalau Mepangnya sih kayaknya bukan itu Rim. enggak. Kalau Mepangnya sih enggak ada di YouTube Botol ya. aja ya. Ceritanya sih pernah sempat kayaknya sama Tio sempat mau bikin satu video Iya, tapi itu nggak iya, jadi iya. apa-apa, cuma live reaction. Kerja sama dia habis itu sebenarnya ya di box to box tapi Iya. itu kan jatuhnya audio. Audio. Gue punya satu sih podcast sama Pange yang lagi on hiatus karena kesibukan masing-masing. Oke, saat ini. Cukup menarik. Tapi kalau tiba-tiba ada brand mau pasang dan banyak ya Monggo. pintu buka gitu. Cuman gue kerja sama dia sekarang tidak banyak yang sifatnya bikin konten bareng. Cuman dia mempercayakan gue untuk memegang Salah satu lah ya. box to box Iya. as a whole sebagai sebuah perusahaan. Dan gue mungkin banyak yang bertanya juga gitu kan, Pange, Jasin, Tio kemana? Pange masih statusnya adalah founder.
Untuk perencanaan yang jangka panjang, gue masih ketemu sama dia. Biasanya di Tori Bar, ya. Di saat lagi sepi. Itu satu tempat yang gue kepengen banget datang belum. Dan gue udah bilang sama Rindra. Belum. Dan gue udah bilang sama Rindra, gue masih ke situ anjing. Gitu. Ya, shout out Tori Bar. Kemudian Tio memang juga sedang punya kesibukan lain, tapi memang masih menjadi talent di box football di saat Jalo Cocok. Pun dengan Justin pun juga masih adalah bagian yang integral. Mungkin memang tidak punya jabatan operasional, tapi mereka very much still penit kita di saat bisa. Ya kita ajak gitu. Koci sekarang ini kita bisa ngerti, dia lagi sibuk menyelamatkan sepak bola di Indonesia. Jadi dia di mana-mana kan sekarang. Ada di beberapa channel, di podcast, di mana-mana. Pokoknya Koci is our Superman. I love you, Koci. Dan gue juga pengen nambahin juga, kebetulan box football itu lanjut ya jadi Spotify eksklusif. Jadi ya nggak tertutup kemungkinan any of those three dalam kombinasi yang berbeda-beda muncul lagi di box football. Banyak banget yang suka nanyain gitu. Cuman memang kita sebagai company harus bisa shifting image-nya nggak cuma bola gitu. Karena kita podcast company dengan senior yang kita produksi untuk berbagai macam genre. And harapannya ingin semakin diverse lah ke depannya. Favorit gua mencoba minimalis. Oh, shout out. Kapur yang Andita. Itu apa? Gitu. Apa istilahnya box to box? Pange itu dibilang apa? Apa? Soal podcast itu dibilang apa tuh? Apa tuh? The Emperor of Podcast apa pokoknya? Iya, julukan yang populer kan El Patron ya. Patron, karena kita ceritain nih, box to box kita kartel, mafia. Ya, kartel bos gitu kan. Kartel box to box. Tapi ini baru lu jelasin di sini kayaknya ya? Iya, nggak banyak yang ngajak gue buat sharing gitu. Iya. Nah, persalah nih ngajak gue buat sharing. Karena diajak sharing, gue pengen tahu. Lu kan dari tadi nyebutin pange terus nih. Ini hidden gem loh sebenarnya. Ini hidden gem. Benar. Lu kan dari tadi ngomongin pange terus. Ya. Gue yakin semua juga pada nggak tahu nih. Lu pertama kali ketemu pange gimana sih? Dan reaksi lu ketika ketemu kembaran lu tuh gimana? Well, pertama-tama bentuk kami sangat berbeda ya ketika pertama kali ketemu gitu ya. Enggak, jadi dulu banget gue bekerja di sebuah situs bola yang masih ada sebenarnya, tapi dulu konteksnya lebih jadi situs berita bola namanya Super Soccer. Nah, kebetulan gue part time itu gue sambil kuliah di UI dulu. So it's a fun side job. Gue di situ 2009. Ya bosnya minta gue nyari writer. Ya, gue anak komunikasi, tentu ada beberapa yang dari UI. Ya udah gue cari mutual friend dan gue menemukan blognya Pange, dan gue rasa wah nih kayaknya di Indonesia nggak banyak nih yang ngeblognya bisa mengawinkan hal yang di lapangan dengan pop culture, dengan hal luar lapangan dengan seefisien dan seeloquent dia gitu kan. He has his own writing style karena dia bukan nyongos bola, referensinya banyak gitu. Ya udah abis itu gue ajak dan dia mulai involve juga. Tapi kredit tuh Pange, menurut gue dia melaju setelahnya itu on his own merit gitu. Dan sebenarnya gue kayaknya Pange juga pernah bilang sebenarnya batu loncatan dia yang paling gede itu bukan Super Soccer, mungkin itu yang pertama kalau in terms of publikasi, I could be wrong. Tapi ketika dia punya kolom di Berita Satu, kalau buat bola, kalau provokatif kan obviously sama Panji buat politik gitu. Nah kalau ketemu secara fisik itu di sebuah akhirnya karena dia adalah temen gue, dia kan hip hop kan dia. Nah sebenarnya orang yang suka dibilang mirip sama gue itu temennya Pange. Siapa? Namanya Irfan. Oke. Shout out to Irfan. Lu cari lah, mungkin Pange tidak akan mau disclose ini. Mereka punya trio hip hop namanya Manifestone. Oh iya, Manifestone. Musiknya bagus, And for your information, karena kan Pange sama gue kan demo kalau nggak salah. Iya bagus. Pange sama gue kan sama-sama di UI juga ya, tapi bukan Universitas Indonesia, tapi United Indonesia. Dulu Pange itu disebut Understone. Understone, oke. Sorry Nge, gue buka. Oke, Understone. Jadi makanya tadi pas waktu lu bilang nama guru bandnya langsung, oh iya ya. Namanya juga waktu itu Understone. Sampai dia diajak jadi backing vokalnya Panji gitu-gitu. Dari situ tuh. Itu juga mungkin karena dia dulu suka banget sama Anderson kan. Jadi Understone. Any shit on? Ya. There you go. Gue tau lagi lucu soalnya tuh lagunya gitu. Basisnya adalah satu dikolongin tuh, gue inget banget. Nggak, cuma kembali ke si Understone ya. Ya, Understone di. Jadi kebetulan ada sebuah nobar di mana senior gue kayaknya Manifestone tuh harusnya kayak main di halftime atau apa gitu di sebuah klub di Kemang. Ngisi di jeda lah. Nah, ya udah, abis itu gue akhirnya lo nih akhirnya ketemu langsung gitu.
Ya udah habis itu ya standar aja. Kebetulan mutual friend juga banyak, and nongkrong bareng. And sebenarnya apa ya, dunia pandit jurnalis bola media tuh iya kecil gitu. Jadi walaupun sebenarnya nggak terlalu yang kerja bareng, tahu sama tahu, and lu tahu dia. Yeah, and I've seen him gone from strength to strength on his own credit gitu loh. And who he is today adalah produk segala macam yang dilakukan dari dulu. Nah kebetulan habis itu ketika oke lanjut deh. Ya, sorry, kebetulan ketika dia bikin jaringan podcast Box to Box, sekali 2 kali gue udah main ke bola, karena ya gue pun juga sempat ada job di net kan, net soccer sama ESPN FC. Dia tertarik untuk bikin podcast basket, dan karena dia kenal gue dari dulu, dia tahu gue itu sebenarnya lebih mengikutin basket. Abis itu dikasih box out, dan itu ya udah kita kembangin, dibawa bener box to box. Nah kebetulan gue kayaknya orangnya tuh cenderung generalis ya. Jadi I would never say di box to box itu the best speaker or podcaster. Cuman kebetulan nih minat gue macem-macem gitu, basket, bola, film, wibu, Jepang-Jepangan. Gue lahir di Osaka, di Jepang. Gue lahir di Osaka. Iya, nggak bisa bahasa, cuman jadi bokap gue tadinya inginnya kuliahnya di Jepang sebelum lahir karena bahasanya nggak kuat. Lahir di Osaka, gede di Indiana. Kenapa berakhirnya di Jakarta ya? Gitu, jadi akhirnya gue jadi sering muncul di podcast yang lain, punya banyak podcast. I'm already in everything. Ya maybe I should be the person with the biggest responsibility. Mungkin itu kali ya pertimbangannya Bang Emerindra mempercayakan gue jadi CEO Box to Box. Lu sekarang Reza Rahadiannya podcast everywhere is tadi karena lu bilang Jepang-Jepangannya ini apa yang lu suka dari Jepang-Jepangan? Anime? Animanga obviously, gue suka makanannya, gue suka musiknya, gue suka vibe-nya. Lu tau gak sih, mungkin ini berhubungan dengan daya beli ya. Tapi gue belum kayak terbesit, gue pengen ke Amerika lagi gitu. Ke Jepang tuh semenjak gue pertama kali kesana, semenjak gue lahir, gue udah kayak 5-6 kali kesana gitu. Gue ingat, gue kesana itu ketemu Rindra waktu Summer Sonic 2016. Rindra bilang sama gue gini, kalau udah ke Jepang pasti pengen balik Bang, dan bener. Iya. Gila, emang senyaman itu kali itu senyaman itu gitu ya. Gue menduga tuh kalau tingkat kenyamanan wisata di spektrum paling nyaman ya itu Jepang. Iya. Walaupun aksara Latinnya sih banyak. Latin banyak dan paling gak nyaman tuh India. Dugaan gue begitu. Paling ekstrim. Sebenarnya salah satu yang paling nyaman Afrika. Korea. Itu malu. Iya kali itu. Lu terganggu ininya kali karena kultur. Enggak juga. Cuma kalau tadi kayak kata Rindra Jepang tuh nyaman, ya misalnya lu kalau bicara tentang tulisan gitu ya tadi bilang, kan masih ada Latinnya. Terus language barrier nggak ada di Jepang. Beda sama di Korea kan. Korea tuh gua belum pernah Korea, jadi gua nggak bisa verifikasi. Menurut gua masih lebih nyaman Jepang karena lebih banyak orang berbahasa Inggris di sana gitu loh. Really? Gua nemu lebih banyak bahasa Inggris dan lebih ramah di Jepang itu kalau yang gua rasa ya, gua mau naik MRT atau sampai apa terus gua nanya itu sampai dianterin di depan peronnya kan. Iya. Gitu. Dia tuh punya budaya omotenashi. Omotenashi gitu. Service culture. Iya, service culture gitu. Dan nyaman tuh kayak itu ternyata service culture yang tadi lu bilang omotenashi. Yeah. It's just their level of service. Gua 2 kali ke Jepang. Gua waktu itu nanya untuk dulu gua masih ngerokok ya, physical cigarette itu. Gua pengen nyari tempat ngerokok, dianterin. Gua kira nih cowok ganjen banget sih. Lu tinggal ngalahin aja. Dia dianterin ke situ. Tapi dalam otak gua, lu ngapain? Orang dia tadinya jalannya ke sana kok. Dan kenapa gue bilang aman-nyaman tuh ya, gue belanja di Rindra tuh yang asal tempatnya tuh. Ya betul. Kok gue jadi lupa namanya apa. Pokoknya dia kayak mall toko-toko branded gitu ya. Sekitar 20 menit dari bandara Haneda. Oke, di selatan. Ya, di selatan. Ya, pokoknya dari Haneda ke 20 menit gue pertama ke situ sama Rindra, gue belanja gitu ya. Tapi pas gue belanja nggak sama Rindra tuh. Gue belanja, terus tas gue ketinggalan. Di sana tuh butik tas yang dulu iklannya sini nih, siapa tuh? Mantannya Romeo. Siapa ya? Juliet. Bukan, kan dia bilang mantannya Romeo? Iya, Brooklyn. Oh, gue jadi lupa namanya anjing.
Romeo. Brooklyn kecamatan dia tuh. Where art thou, my Aku Romeo? lupa. Pokoknya kenapa? tas gitu ya. Ya. Gue belanja nih, gue pengen nyari buat orang nyokap gitu. Terus gue udah buat tentengan, Ya. udah belanja beberapa dan buat anak gue gitu. Terus tinggal, gue udah dapat tasnya, gue cabut, ada kali hampir 2 jam gitu, gue ngideng. Pas gue mau balik, gue baru tentengan gue kurang 1. Ya. It's safe. Gue bingung gitu loh. Dan itu barang-barang buat anak gue gitu. Gue cuma lapor. Itu yang gue nitip Gundam sama lu yang gak jadi lu beliin kan? Ya lu nggak ngasih duit. Gue lapor, terus dia cuma nanya enggak, gue Bentuk, suka gini, tempat gitu ya? gue kayak karena kebanyakan nonton Criminal Minds ya dari dulu, gue suka diam, gue mikir gue bisa trace back, gue kemana aja tadi gitu pelan, terus gue, tadi di sini tinggal, gue balik ke toko itu, nah dia bilang ada, tapi dititip di kayak concierge-nya dia, gue balik ke situ cuma tunjukin paspor segala macam, udah dapat 2 jam loh. Gila. Ya tapi kultur di luar emang kayak gitu ya. Iya. Ya lu kan udah pernah di Amerika US, juga ya, di US. Gue waktu di LA biasalah orang Indonesia ya kan agak teledor makan di salah satu restoran Chinese Panda di sana ya yang Panda ibaratnya- Express. Itu Panda Express itu ya ibaratnya KFC-nya orang kita ya Asia di sana kan. Gue makan di sana udah lama nih, udah sempat 2 bulan di sana nggak ketemu makanan Asia, ketemu Panda. Gue semangat. Masih zaman BlackBerry tuh. Habis makan, main apa, diajak pulang sama sepupu kan. Mat, kita balik lagi nih, takutnya nanti gak kekejar kalau lupa. Buru pulang. Kita nginep di hotel waktu itu, mau ke Vegas rencananya weekend kan. Jadi kita nginep di hotel dulu, lagi party-party. Gue sempat mikir, Ada yang kurang nih. ada yang kurang nih. Dulu kan masih nikah kan. Kok bini gue gak nelfon gue ya? Bini lu tinggal. Kagak. Oh, gue ini lu tinggal. Handphone gue tinggal. Gue cari-cari, gue mau telepon bini gue kan. Bini tinggal di Indonesia waktu itu. Kan gue waktu itu sempat kerja agak lumayan lama kan. Jadi, handphone gue mana? Panik lah pak, karena otak Jakarta kan. Otak Indonesia, hilang lah BlackBerry ku. Waktu itu masih BlackBerry yang bagus, touchscreen. Mikir kan di sana untuk bikin lo registrasi lagi apa semua itu kan susah banget kan. Jadi gue mikir, aduh ini repot banget lah ini. Besok mana mau di Vegas lagi 2 hari ini, nggak ada handphone apa. Datang orang, di mana rupanya? Nggak tahu, kita tadi kesini. Mungkin di Panda kali gini. Balik lah kan di sana. At around 11, they were closing time kan. Sampai di sana, ketok. Udah tutup memang. Udah di closing semua. Sorry, we're closed tomorrow. You can come tomorrow, man. Gue bilang, ketinggalan handphone. Yeah, we have your phone, but ini sekarang udah tutup. Oh, so you get it come and get it in the tomorrow. morning. Closing time, you have to come back tomorrow. Ditunjukin sama dia. This is your phone. Yeah. Tell me the number, man. Call your number, kan. Aku telepon ke nomornya, nyala kan. Okay, you come and get it tomorrow. Tapi, Wak, itu aku baru sadar setelah hampir setengah hari aku udah jalan-jalan keliling kemana-mana. Dan itulah makanya aku bisa juga kali ya. Sehari aku jalan-jalan, nggak ada telepon aku nggak sadar. Pelari ke sana. Chloe Grace Moretz, ceweknya tadi itu, yang mantan Brooklyn Beckham. Terus balik lagi kan, jadi kan setelah lama terus akhirnya lu muncul lagi gitu ya. Dengan passion lu passion lu lebih gede di bola atau basket sih? Basket for sure. Basket for sure. And you are an Indiana Pacers. Iya, jadi gue mengikuti 2 tim profesional Indiana Pacers, sama tim American football ya, Indianapolis Colts. Oke. Dan lucunya tuh kadang-kadang dengan Arsenal juga main yang sama kan. Gue kadang-kadang punya this personal theory ini kayaknya kalau yang satu kalah yang lainnya menang loh gitu. Supaya nggak ancur-ancur banget nih perasaan gue. Paling apes tuh kalau tiga-tiganya tuh kebetulan kalah on the same day gitu. Tapi Indianapolis Colts juga emang udah pernah juara? Justru Indianapolis Colts sudah pernah juara, Pacers belum pernah juara. Pacers belum kan? Pacers itu jadi yang menarik ya kalau ngomongin Indiana is a basketball state. Yes. Jadi orang tuh paling passion di situ tuh olahraga tuh basket. Tapi sebenarnya tim paling populer basket di Indiana itu bukan Indiana Pacers. Jadi skena kuliahannya NCAA itu lebih fanatik gitu, banyak banget. Purdue, Indiana State, Notre Dame juga di Indiana, di Indiana gitu kan, Ball State. Jadi Notre Dame dan high schoolnya juga banyak yang bagus gitu. Soalnya kan kalau kuliah kan bisa di mana aja juga gitu. Jadi sempat Indiana Pacers tuh tagline-nya Indiana's Team karena mereka merasa tidak diakui sebagai Indiana's Team sampai datang
seorang pemain bernama Reggie Miller yang sebenarnya ketika dia di draft itu banyak dia di boo sama fans Indiana. Kenapa? Karena mereka ingin seorang bocah lokal namanya Steve Alford ya, kulit putih, untuk di draft gitu kan, kayak hometown hero gitu kan. Hometown hero, betul. Tapi ternyata justru yang membawa Indiana bisa kompetitif, bisa masuk conference final beberapa kali di tahun 90-an dan masuk final sekali Lakers itu Reggie Miller. Cuman memang pada akhirnya tembok yang dia hadapin emang terlalu tinggi, dan sebenarnya mungkin kesempatan terbesar dia adalah ketika dia sudah mau pensiun dan terjadi insiden Malice in the Palace di musim terakhir yang belum lama ini jadi dokumenter Netflix kan. Itu gue jujur momen dimana gue mewek sebagai fans olahraga tuh dua sebenarnya. Satu, melihat Reggie Miller last game ya ketika kalah di conference semifinal lawan Pistons, sama ngeliat testimonial Dennis Bergkamp pertandingan pertama di Emirates eksibisi ketika tiba-tiba ada substitusi yang masuk Johan Cruyff sama Van Basten. Itu kayak, oh ini emang bener nih Bergkamp ini diapresiasi setinggi ini gitu, setinggi itu. Yang gantiin itu Cruyff sama Basten. Iya kayak what, kayak dua kayak pemain Belanda terhebat sepanjang masa gitu kan. Mereka berdua lebih duluan daripada Bergkamp gitu loh. Dan sebenarnya ini saya taking sebentar sebelum balik gitu ya. Gue pernah baca di gue lupa bukunya Zonal Marking yang mana ya. Kan gini ya, setiap ahli bola pelatih kan pasti punya pendapat subjektifnya sendiri kan. Betul. Pernah pelatih bola lagi di gala dinner apa di Belanda ditanya, semua main bola Belanda paling jago siapa ya? Di meja itu ada Gus Hiddink. Mereka semua tau nggak? Bilangnya bukan Cruyff, bilangnya Bergkamp gitu. Kayak so his skill level tuh in those circles gitu. Mungkin it's like how Scholes diomongin kali ya. Prestasinya mungkin nggak yang to the max, tapi kalau lu tanya orang yang tahu bola, gitu. Nah, kembali ke Indiana. Nah, di saat Malice in the Palace, tim Colts tuh mulai jago dan punya quarterback yang cukup terkenal. Ini pemain kesukaannya si Pange, namanya Peyton Manning. Nah, Peyton Manning di tahun 2007 ya, season 2006 kan NFL tuh tahun sebelumnya dia makin. Itu membawa Colts juara dan itu semakin membuat image-nya Pacers itu di bawah. Walaupun sebenarnya franchise olahraga di Amerika itu suportif ya. Jadi biasanya lo kan lihat tuh tandingan Colts, Pacers nonton kadang-kadang gitu. Mereka suportif lah, yeah. Saling mendukung ininya. Saling mendukung. Yeah. Jadi gitulah kurang lebih lah. Gue lebih suka basket dan itulah perjalanan gue mengikuti tim-tim Indiana. Kalau kuliahan, karena dulu bokap gue kuliah di Purdue namanya, itu sekolah engineering cukup bagus ya, banyak kayaknya orang ITB justru yang banyak di situ. Oh, oke. Dari ITB langsung di situ. Ya. Bokap gue sih dari UI tapi. P doang kan logonya ya? Iya P betul. Boilermakers. P warna biru gitu kan? Warna emas. Emas. Ya. Itu sebenarnya juga tim walaupun susah buat ikutin basket kuliahan di Indonesia. Tapi itu sebenarnya tim-tim yang lebih, I have to be honest, punya posisi di hati gue yang kalau gue jujur sama diri gue sendiri lebih tinggi daripada Arsenal. Walaupun ya di Indonesia lo nonton bola ya lo jadi lebih konstan gitu bola gitu sih. Jadi kalau gitu gue bisa bilang lo nonton tim NCAA di Amerika itu yang lo ngerasa final lebih dapat sama kayak mungkin lo nonton bola itu di Inggris tuh level-level bawahnya. Ya, championship. Kalau lo lihat penonton NBA kan tiket basket mahal. Yes. Dan lo bandingin sama penonton kuliahan alma mater ketika March Madness, mukanya udah dicat. Dan NCAA itu kalau dia lagi turnamen besarnya kuliahan, dia kan suka pakai stadium American football yang size-nya kayak bola. Kan kalau NBA kan paling 20-25 ribuan max gitu kan. Karena emang arena multifungsi. Jadi sebenarnya menurut gue passion yang lebih tribal di US tuh di level kuliahan. Karena terakhir kali waktu gue di LA itu yang terjadi di LA itu ya, gue pengen banget waktu itu nonton LA Lakers. Ya, you're in LA, you gotta watch it man kan gitu. Walaupun gue big Chicago fans, cuman gue mikir, next week kebetulan nih Lakers host Chicago Bulls kan, gue dapat nonton dua-duanya dong. Gue cari dong tiket yang paling murah gue dapat $198. Posisinya di mana? Paling atas. Itu dia. Gue nonton disuruh adik gue datang bawa teropong. Gue datang, literally gue bawa teropong, nontonnya kayak gini. Jadi ngikutin pertandingan itu begini nih. Tapi harus gue akui NBA itu sangat berhasil mengemas liganya sebagai sebuah produk entertainment sih. Menurut gue bisa ngeklaim world champion kan. Kalau itu, kalau itu lain, itu karena dulu. Kalau itu menurut gue American exceptionalism. Ya. Jadi dia di semua liganya nih ya, kecuali MLS nggak bisa gitu kan. Klaim kalau kita kita paling jauh juga NBA udah nggak berani bilang world champions loh. Setelah beberapa tahun ini Argentina sama dominasi US
basketball. Well, they still won the Olympics at the end of the day. Yes, Ketika dia memutuskan untuk tidak menurunkan tim F tapi tim B, ya B lah. Yeah. Gitu. Jadi masih, tapi inilah maksudnya kalau basket dunia memang sudah mulai ini kan terdengar agak aneh karena every 5 years you hear that gitu kan, dunia sudah mulai mengejar basket gitu. Tapi kenyataannya sekarang lo lihat NBA pun juaranya Milwaukee Bucks, pemain terbaik Giannis Yunani dari Nigeria gitu kan, mungkin pemain besar masa depan berikutnya Luka Doncic dari Slovenia. Nah, akumulasi yang agak beda sekarang adalah Prancis cukup berhasil menekan USA kemarin di Olimpiade. Timnya isi udah NBA semua. Nah, semakin banyak sebuah timnas isi NBA semua, menurut gua hegemoni itu akan semakin ditekan karena loyalitas, kalau menurut gue ya, pemain Amerika untuk Olimpiade itu cukup yang penting gue sekali gue bisa ngasih emas. Itu bedanya sama di luar Amerika. Iya. Benar. Tapi satu hal yang gue lihat kalau yang dari sisi basket ya, yang menurut gue membuat basket ini yang kayak kata lu seluruh dunia mengejar Amerika tentang basket. One of the best part about European players playing in the NBA sekarang. Lu lihat dong, Luka Doncic tadi lu sebut. Dulu kan dibilang kalau pemain Europe itu main di NBA itu ya udah lu taunya shooter. Lu sebutlah Rick Smith apa semua, Tony Kukoc, they're all shooter. And then now you have Luka Doncic. Ya, dia dari luar, tapi still man, the guy drives through. The guy dunks you if he possibly can. Yang menarik soal Luka Doncic adalah selalu kan gini ya, sistem drafting kan lu ngambil raw potential. Nah, selalu ada premium yang lebih tinggi for athleticism. Buat fisik. Nah, itulah kenapa ada bias menurut gue untuk yang condong ke pemain-pemain African American yang genetically blessed, explosive gitu kan. Sekarang orang mulai sadar sebenarnya fundamental dan skill ya kayak dulu Larry Bird gitu punya premium yang sama, apalagi ketika dalam kasus Luka Doncic, dan ini selalu disebut berulang kali. Menurut gue ini this is pandit Amerika yang berusaha untuk bilang kalau kita tidak meremehkan Doncic ya. Selalu disebut dia itu main di Eropa udah dari umurnya 16 tahun plus. Berarti ini dibandingin anak-anak Amerika yang lawan teman SMA-nya, dia lawan grown man, udah biasa dikasarin. Aturan NBA baru di amandemen tahun ini biar lebih nggak terlalu gampang ngasih foul. Dan Luka Doncic udah main di FIBA yang aturannya lebih physical contact. Lebih kasar. Gitu. Kayak kan terkadang ada image if you're like black, maksudnya kayak lu tough banget. Tapi coba lihat pemain-pemain dari Eropa, kebanyakan yang jago tuh dari mana? Nikola Jokic, MVP, dari Balkan Serbia. Kan dia bilang kan, ya lu mau kayak, kan kemarin sempet dia kayak berantem tuh sama ada pemain basket Marcus Morris yang kayak sok tough gitu. Dia kayak, ya gue gak takut sama lo, nih saudara gue atlet UFC. Kita tumbuh, lo mungkin di jalan tiba-tiba ada yang malak lo atau bawa becek, rumah gue dibom gitu. Sekarang sebenarnya gini loh, ini kita side dulu deh. Soalnya kalau kita ngomongin kayak gitu, what I felt ya, when I lived in Manchester, dengan waktu aku tinggal di LA, di Manchester, gue mungkin masih muda juga ya, gue keluar, gue tuh takut banget kalau udah ketemu sama orang mabuk atau ketemu sama gerombolan hooligan. Mau namanya dia pendukung MU sekalipun dan gue masih pakai baju MU, gue juga tetap takut men. Bisa karena dikompas. Bukan masalah kompas, kalau kompas nggak mungkin itu nggak terlalu. Lebih kepada they need to hit something. Impuls gitu ya. Impuls dan ya like it or not, gue tinggal di Manchester juga di zaman rasisme itu masih lagi tinggi banget kan. Mau namanya gue pakai jersey MU sekalipun, kalau misalnya muka gue nggak sama dengan mereka, I could get in trouble kan gitu. Itu gue takut. Di Amerika, gue jalan-jalan ke LA sampai ke downtown, sampai ke East LA yang katanya be careful Pat, kata adik gue. Gue jalan santai, gue pakai celana 3/4, ya, gue sengaja pakai kaos kaki sama celana topi gue balikin supaya kelihatan Hispanik. Karena kita itu percaya atau tidak kalian, lu datang, kalau lu mungkin nggak masuk. Cuman kenapa ini ada? Tapi kalau kayak lu, gua, Bobby apalagi, kita tuh dianggap Hispanik, Latino, Mexico. Tapi aman. Dan gua nggak ada rasa fear faktornya itu ya. Ya, that's the difference. Makanya tadi kan lu bilang masalah Jokic berantem gitu apa. Orang gitu, man, kehidupan di Eropa itu is much tougher than the US. It's much tougher than di US. Lu berantem, misalnya lu sama gua berantem, yang pertama gua cari bukan masalah lu tinggi atau gua cari ada nggak CCTV. Buat lapor. Ya, gua lapor.
You hit me, I'll sue you. Ada sistemnya kelar Iya, gitu ya. Polisi aja nangkap orang. Kalau nggak langsung menyebutkan Miranda rights, Iya. dia lupa Iya, aja. right. Nggak boleh. Nggak He bisa. walks Yeah. out. Yeah. Itulah Amerika gitu loh ya. Nah sementara di Eropa, man, lo lihat berapa orang yang run into the pitch invasion yang kayak gitu. Itu nggak tadi. I don't give a fuck Kayak about that. Di daerah Balkan yang lu lagi Sorry, santai balik tiba-tiba lagi. tetangga lu dibom. Iya. Iya. Jadi ya kalau cuma cerita bom bensin mah aman pak, ini bom jatuh pak. Kayaknya- Jadi, mentally gua udah lebih tough gitu. Dan pasti main kayak gitu ya, to play the NBA in the first place lu udah pasti mentally tough lah. Yes, of I mean, course. lu You went through a hell. yes. Yeah. Jadi kayak dan menurut gua seiring dengan apa ya? Kayak Amerika juga udah mulai sadar sebenarnya pemain-pemain yang jumlahnya mungkin belum menjadi mayoritas liganya itu datang dari background yang just as tough, if not even tougher than them gitu loh. Iya betul. Jadi gitu sih, dunia semakin mengejar ya skena basket, and I think kalau buat bola basket jelas lah, semakin banyak pemain basket yang bagus dari mana-mana, semakin kompetitif, semakin seru Semakin enak liganya. kita nontonnya. Iya. Bola basket Indonesia sendiri lo ikutin ya? Sayangnya gue Oh, iya. nggak bisa ngomong banyak ya. Jujur. Jujur Li. Jujur li. itu istilah apa? Guys, selatan kita take. Harusnya idealnya iya ya, karena gue punya podcast basket. Ideally jujur li. Tapi gue tidak merasa gue punya starting point yang bagus aja. Terkadang mencoba untuk mengikuti secara pasif, tapi emang juga belum kesampaian ya. Tapi kayaknya animonya itu cukup passionate. Cuman gue lebih seneng ya udahlah, gue kalau lokal karena gue nggak ngikutin daily. Gue dengerin konten kreator basket lokal kayak Rocky Padilla, Iya. yang sekarang lagi udah di Amerika lagi belum ya? Dan ini main basket Main basket Talks kan juga. udah lama banget Shout out itu. ke Iya. main basket Talks tuh juga. Mereka lagi aktif di YouTube. Partner lu di Attack Box apa? P-Double. Oh, P-Double, iya. P-Double tuh dulu bahkan dia yang nge-host ABL dulu kan, Iya, bukan ABL. Jadi- I have much love sama P-Double. Menurut for my money ya, pandit basket terbaik Indonesia. Oke. Orang tahu dia hostnya bagus banget ya. But pandit, kayak lu tau gak sih kadang-kadang ketika lu lagi jadi pandit olahraga nih ya, Iya. lu punya biasanya kalau nggak berdebat atau apa dengan waktu yang dibatas itu tuh perkara lu punya berapa poin Yeah. ya. Gue ngerasa ketika gue ngomongin bola di banyak platform, oke, ada 10 poin yang bisa dibahas ya, gue 7, paling temen gue bakal ngomong 2, gue masih punya 5. Pertama kali gue box out sama Paul, sama ada teman gue lagi namanya Amar ya. Iya, gue denger kok. Gue Yang- denger itu. Dan Amar tuh kenapa? Gue nggak nyangka Amar sejago itu ngomong. Sorry. Amar itu, nah kalau Amar skill argumentasi ya kan pengacara tuh Oh, orang dia gue. lawyer. Dia bagus banget. Itu gue kayak oke ya, gue punya 8 poin. Paul sama Amar ngomongnya cepet, punya 15 poin. Saya mau ngomong apa pak? Habis Gitu kan? ya, Iya, itu jadi, mereka ya. jadi kayak oh shit, jujur gue ngerasa gue mesti step up my game tuh ketika gue bikin podcast box out gitu. Itu kan bertiga awal tuh kalian kan. Awal yang bertiga gua- ngomongnya cepet banget, datanya lengkap ngecengin banget. Kemal lagi. Kemal gua lagi. Kemal Palen. That's a funny story ya. Ini sarapan ini gue cerita sama lu aja. Gak apa-apa gak ya? Gue tahu. Dan Sarapan. ya, Kan orang tuh debat-debat di gue ada 3. Iya. Coki, Kemal, Salman. Iya. Salman dipukul orang gue yang samperin. Iya. Waktu itu. Coki nggak pernah ada yang ganggu. ya, Kemal nih sarapan yang Oke. bisa main bola. Ujuk-ujuk nanya sama gue, Bang, lu kenal Rana nggak Bang? Rana mana? Gue bilang gitu kan. Ada Bang, Rana dia di box to box. Ada temen gue Rana Ditya. Gua bilang, Iya. IG-nya itu deh Bang. Gue buka Iya. IG kan kita follow each Iya, other iya. kan. Buka IG gue kan. Yang ini bukan. Oh iya Bang, kenapa? Dia dengerin tuh langsung box out. Wah, kurang ajar nih gue. I have much respect ke Bona, makanya gitu kan. Iya. Bentar, gue ada nomornya. Gua Iya. bilang gitu kan. Sama Tio kan. Ah. Cuma nggak usah. Gue tanya dulu sama Pange. Ah. Iya masa gue dibilang kayak gitu Bang? Ngadu sama gue. Pagi-pagi gue telepon Ah. Tio. Nggak diangkat, anjing masih tidur. Jam 9, jam 10. Terus gue telepon Pange juga nggak diangkat. Wah anjing Iya. gue bilang gitu kan. Ah. Gue telepon Bona akhirnya. Ah. Bona kan orang pagi kan. Iya. Terus diangkat Bona, Bona tanya, kenapa Pak? Ngobrol gitu kan. Iya nih, masa
katanya apa IQ-nya Jokok lu bilang gitu kan. Emang gitu ya diksi yang gue pakai? Iya, Apa tuh? gue lupa pokoknya katanya pokoknya IQ Jokok gitu kan. Yeah. Ya namanya belum kenal terus si Kemal ngerasa kok gue digituin. Dia kan kadang-kadang itu masih gitu 4 tahun lalu kan. Itu 2019 awal. Iya, sorry. Oke. Iya, 2019 awal ya. Apa 2018 gue lupa. Enggak 19 awal ya. Terus gue cerita sama Bona, gue belum benar Pak gini ya, bilangin lah, nggak boleh, jangan begitu. Maksudnya kan kita teman gini, gue selalu begitu kan. Iya. Oh iya Pak udah. Dan siang Pange baru nelfon gua. Wah, saya baru tahu Pange involve juga nih. Terus Kenapa Le? udah cerita aku mau Bona, gue bilang gitu kan. Kenapa? Enggak, gini-gini Rana kan Kemal juga kawan gini. Oh iya nanti kok udah nggak ya udah, habis itu udah. Terus tiba-tiba kayaknya ketawa juga tuh Pange dengerin yakin gue. 2 hari 3 hari kemudian kan diundang kan dia kan. Nah, oke ya. Dan jadi sering kan kayaknya di sana. Oke, jadi gua kasih konteks. Itu kan ini semua teman-teman lo kontak ya. Iya. Dengan segala hormat, Pange, Bona, semua Tio. Mereka ngapa-ngapain? Yang ngemediasi gua sama Kemal. Itu Pidabel, itu Paul ya. Karena cerita sama gua. Iya. Karena cerita sama gua. Jadi karena Kemal bilang, "Iya Bang, padahal gua kenal Bang sama Pidabel Bang." Ya udah bentar gua telepon dulu. Tapi emang dia cerita sama gua akhirnya yang kontak Kemal itu Pidabel kan, yang ngajakin Kemal ke box out kan. Dia cerita sama gua. Jadi ini gua kasih konteks. By the way, selain gua bilang dia paling bagus ya, Pidabel is the coolest cat in town. Gua nggak percaya kalau ada orang yang nggak suka sama dia. Sebaik itu. Pertama kali gue di TV Super Soccer ya, dia yang bilang kalau lu misalnya blank atau apa, gue akan langsung masuk. Padahal itu acara bola dan apa namanya dia harus belajar dulu karena nggak tahu bola. Cuman oke, ini gue kasih konteks ya. Gue tidak terlalu kenal, ya gue nggak kenal sama Kemal waktu itu ya. Cuma kita punya grup nih, WhatsApp Box Out ya. Isinya fans basket militan dan fans basket kan sangat analitik data driven kan. Jadi mereka kayak ini Kemal nih ngomong apa sih gitu loh. Ngecap aja sih gitu. Lu tentang udah ke Amerika doang paling gitu. Gue nggak pernah kayak follow atau baca. Sampai suatu hari ada yang nge-share sebuah posting dia nyalahin LeBron di musim itu, bla 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 bla. Terus ya dari segi argumentasi kayak lemah. Wah ini nih bisa di roasting nih gitu kan. Jadi tapi ya mungkin ada satu dua kata yang mungkin a bit too much ya kalau emang ngomong lagi jongkok gitu ya. I remember saying wah ini beat nih Kemal yang paling lucu nih gitu. Terus kayak sebenarnya ya udah di podcast aja. Nah pendengar kita ada yang nyampah di dia. Jadi terus habis itu dia kayaknya trigger terus kayak agak pasif agresif terus balas, gue gak akan dengerin basket, ya gue kan jahil kan, oke, thank you gitu kan. Itu lo gue baca. Nah, abis itu siapa namanya si Paul ngontak gue, bilang nih temen-temen gue ajakin aja, ya udah pas gue ajakin juga nggak ada animosity dari dia. Dia udah. Nah, the thing about Kemal is this, pada akhirnya gue nggak bisa benci orang yang emang he loves the game. Ya, itu luar biasa. Gue nggak bisa blame orang yang masih bikin konten tentang basket. Bahkan ketika itu jelas-jelas ya, and I'm not putting down his content, konten dia yang paling gak laku dibandingin konten dia yang lain. Kan berarti kan lo emang suka banget. That means you have passion for that. I don't care buat figure segala macam, gue mau bikin karena gue suka gitu. Dan menurut gue jauh mending NBA ngirim dia ke Amerika daripada mohon maaf ya, Baimong. Yang Rana always speaking apa ya? Frankly speaking. Iya. Nggak ada basa-basi segala macam. Dia gua rasa memang udah harus jadi orang Batak. Oke, tapi sebelum kita lanjutin, kita pause dulu karena ini sudah 40 menit kan. Nanti kita kembali after this. Pause dulu. Kenapa itu? Do it. Oh nanti ngerendernya? Yes. Oh,